Ini adalah produk Android box dari Tanix. Punya desain yang cantik, bisa nonton hiburan yang menarik atau dipakai main game yang asik. Makanya nonton terus video ini, barangkali teman-teman tertarik. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku kedatangan sebuah Android box lagi ya. Android box, mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Karena Android box ini menawarkan spesifikasi yang cukup menarik nih teman-teman. Ini adalah Tanix TX3, sebuah Android box kelas menengah dari Tanix. Yang nanti kita akan kupas tuntas ya segala kemampuan dari Android box ini. Pertama-tama kita lihat dari kemasannya. Jadi di bagian depan di sini langsung dikasih lihat ya keunggulannya. Jadi di sini resolusinya bisa maksimal sampai dengan 4K dan juga sudah mendukung H265. Untuk internetnya dia bisa menggunakan RJ45 dan koneksi WiFi. Kemudian juga untuk masalah update di sini juga sudah ada update OTA-nya ya. Di bagian belakangnya di sini dijelasin ya. Jadi Android box yang aku punya ini varian yang RAM 4GB dan memori 32GB. Oke, sekarang langsung kita unboxing aja ya si Android box Tanix TX3 ini. Langsung kita buka dan kita langsung ketemu dengan Android box-nya. Seperti ini ya teman-teman. Masih dibungkus plastik, di sini Tanix TX3. Seperti ini ya teman-teman Android box-nya. Oke, kita pinggirin dulu ya si Tanix TX3 ini. Kemudian di bawahnya di sini ada sebuah buku user manual. Kemudian di dalamnya di sini ada sebuah power adapter untuk nyalain, sebuah kabel HDMI untuk nyambungin ke TV. Kemudian di sini ada sebuah remote. Remote-nya seperti ini ya teman-teman. Dan remote-nya ini menggunakan 2 buah baterai A3. Sekarang kita fokus ke Android box-nya. Di bagian depan Android box ini dilengkapi sebuah layar yang berbentuk 7 segmen seperti ini. Kemudian di sebelah kirinya di sini terdapat sebuah port USB yang sudah USB 3.0. Kemudian di sisi sebelahnya di sini ada slot memori untuk teman-teman naruh memori micro SD ya teman-teman untuk menambah kapasitas penyimpanannya. Kemudian di bagian belakangnya sini terdapat beberapa port ya teman-teman. Jadi di sini ada mulai dari port power, HDMI untuk nyambung ke TV, kemudian RJ45, port USB 2.0 dan SPDIF untuk audio. Dan absennya port AV di bagian belakang di sini berarti teman-teman tidak bisa menghubungkan Tanix TX3 ini ke TV tabung ya teman-teman. Dan untuk masalah sirkulasi udaranya si Android box ini sepertinya cukup baik ya teman-teman. Jadi di sini sekelilingnya ada lubang udara ya, lubang ventilasi udara di keliling dari Android box ini. Jadi misalnya kalau Android box ini panas, dia masih bisa mengeluarkan udara panasnya melalui lubang-lubang di sekelilingnya ini ya teman-teman. Dan untuk nyalainnya ini gampang banget juga nih ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menghubungkan port power, kemudian untuk ke TV-nya menggunakan HDMI, teman-teman tinggal hubungkan aja ke HDMI. Untuk internetnya teman-teman bisa menggunakan koneksi WiFi ataupun port Ethernet yang ada di belakang ini. Sekarang kita beralih ke tampilan yang ada di TV. Ketika baru dinyalakan kita tunggu sebentar ya. Jadi lagi proses booting dari Android box ini. Kemudian kita masuk ke tahap langkah-langkah setup ya. Sebenarnya pengaturan-pengaturan sederhana sih ya. Misalnya ini pertama setting bahasa. Jadi teman-teman pilih yang bahasa Inggris. Kemudian ke pengaturan waktu. Setting sesuai zona waktunya teman-teman ya. Misalnya aku di GMT plus 8. Kemudian ke pengaturan display atau pengaturan tampilan layar. Selanjutnya ke pengaturan jaringan. Kalau teman-teman internetnya menggunakan kabel ini bisa langsung dicolok aja ya ke port Ethernet yang ada di belakang Android box-nya. Atau bisa dihubungkan melalui jaringan WiFi. Kemudian pilih jaringan WiFi-nya dan masukkan password WiFi-nya dan tinggal dikonekin aja sampai terhubung seperti ini. Dan ketika sudah selesai semua, sekarang kita masuk ke tampilan home dari Tanix TX3 ini. Jadi tampilan home-nya seperti ini ya teman-teman. Cukup cantik tapi mudah dimengerti dan dioperasikan. Seperti ini ya. Jadi untuk tampilan home ini menggunakan Alice UX yang tampilannya simple seperti ini ya teman-teman. Nanti kita akan ulas satu-satu ya. Untuk pertama ini kita lihat ke settingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi Android box ini kita lihat menjalankan sistem operasi Android OS 9 atau Android Pie seperti ini ya teman-teman. Jadi Androidnya sudah Android 9. Selanjutnya untuk resolusi yang didukung oleh Android box ini hingga 4K 60Hz seperti ini ya teman-teman. Tapi balik lagi ini tergantung TV-nya teman-teman ya, support atau enggak untuk resolusi maksimal seperti ini.
Kemudian Android Box ini juga sudah support HDMI CEC. Jadi gampangnya HDMI CEC ini memungkinkan sebuah perangkat dikontrol langsung oleh TV. Dalam hal ini Android Box ini bisa aku kontrol melalui remote TV. Ya TV-nya juga harus support HDMI CEC ya tentunya. Dan hal ini sangat memudahkan kita karena semua perangkat dapat dikendalikan hanya dengan satu buah remote. Dan untuk internal storage-nya ini sebesar 32 GB. Dan yang tersedia untuk digunakan ini tersisa 26 GB. Ya masih cukup banyak ya kalau dipakai untuk sebuah Android Box. Oke, sekarang kita masuk ke benchmark Android Box ini. Benchmark pertama yang akan kita lakukan adalah menguji koneksi internet dari Android Box ini antara menggunakan kabel Ethernet dan Wi-Fi. Dan bisa teman-teman lihat koneksi internet yang menggunakan Ethernet ini lebih stabil dan kecepatannya juga jauh lebih baik dibandingkan yang menggunakan Wi-Fi. Sebagai catatan dalam pengujian ini aku menggunakan koneksi internet IndiHome 50 Mbps. Jadi sangat direkomendasikan menggunakan internet agar kecepatan internetnya bisa maksimal. Selanjutnya kita akan coba benchmark dari sisi performa. Kali ini aku menggunakan aplikasi Antutu Benchmark seperti ini ya teman-teman. Dan kita langsung mulai aja proses benchmarknya. Di sini teman-teman lihat hasilnya ini 73.000 sekian ya. Nilai yang cukup impresif menurutku untuk sebuah Android Box. Untuk gambaran ke teman-teman, ini adalah peringkat Android Box di tahun 2020 berdasarkan skor Antutunya. Dan nilai ini untuk Tanix Tech 3 cukup impresif karena ya menempel dengan Mikul KM1 yang harganya jauh di atasnya, yang aku juga pernah review sebelumnya. Sekarang mari kita lihat ya spesifikasi lengkap dari Android Box ini. Kira-kira pakai jeroan apa ya kok bisa mendapatkan skor Antutu yang ya lumayan lah ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini prosesornya ini menggunakan Amlogic ARM Cortex A55 quad-core 1,91 GHz. Dan GPU-nya ini menggunakan Mali G31. Dan total RAM-nya ini yang terbaca 3,8 GB ya teman-teman. Dan RAM yang tersedia ini masih cukup banyak, masih ada 3 GB-an yang bisa teman-teman pakai untuk menjalankan aplikasi. Untuk total internal storage-nya ini terbaca 25 GB. Dan yang bisa teman-teman pakai ini juga masih banyak nih teman-teman, masih sekitar 23 GB. Jadi teman-teman bisa install aplikasi, nyimpan film, semuanya masih luas nih teman-teman ya. Selanjutnya untuk screen mirroring, teman-teman juga bisa melakukan screen mirroring dari HP-nya teman-teman terus ditampilkan ke layar besar menggunakan Tanix TX3 ini. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Miracast di Android Box yang sudah terinstall seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal jalanin aja Miracast, kemudian di HP-nya teman-teman tinggal dikonekin aja wireless display-nya, kemudian nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Tinggal teman-teman accept aja nanti dan tunggu beberapa saat lagi proses connecting, dan kalau sudah connect nanti tampilan HP-nya teman-teman akan langsung tampil di layar besar seperti ini. Kayak gini ya teman-teman. Aku bisa menampilkan gambar yang ada di HP-ku langsung di Android Box ini. Sekarang kita akan bahas tentang aplikasi dari Android Box ini. Ya namanya juga Android Box, pasti menjalankan aplikasi-aplikasi Android yang kita sudah familiar ya. Kalau bagi teman-teman yang menggunakan HP Android. Dan di sini sudah ada Play Store-nya juga. Jadi aplikasi-aplikasinya ini menggunakan ekosistem dari Android dengan Play Store-nya ya. Jadi teman-teman bisa install berbagai macam aplikasi dan game sesuai kebutuhannya teman-teman. Dengan mudah dan caranya juga sama persis nih kayak install aplikasi di HP kita. Paling yang menjadi catatan, tidak semua aplikasi ini sudah dioptimalkan dengan penggunaan di TV dan dikontrol lewat remote ya. Kadang teman-teman butuh keyboard, butuh mouse, atau teman-teman bisa menggunakan AirMouse remote yang sebelumnya aku pernah review. Untuk game juga sama nih. Beberapa game untuk beberapa kontrol yang kompleks, teman-teman bisa menambahkan atau menghubungkan Android Box ini ke gamepad atau stick ya teman-teman. Selain lewat Play Store, teman-teman juga bisa menginstal aplikasi ini melalui USB. Jadi kalau teman-teman punya APK, tinggal di-copy aja ke flash disk dan diinstal di Android Box ini. Sejauh aplikasi tersebut support di Android Box ini ya. Kemudian untuk alternatif App Store, biasanya aku nambahkan untuk menggunakan aplikasi Aptoide TV yang tampilannya lebih diperuntukkan untuk penggunaan TV seperti ini ya teman-teman. Dan aplikasinya juga lumayan lengkap sih, sama seperti Play Store ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk install aplikasi ini lebih mudah kalau di Aptoide TV seperti ini. Selanjutnya untuk aplikasi hiburan. Wah, kalau ngomongin aplikasi hiburan ini ada banyak banget pilihannya ya. Mulai dari yang sudah terinstall di Android Box ini maupun teman-teman yang bisa install di Play Store. Ya udah, akan aku bahas beberapa ya. Pertama kita coba Netflix nih. Netflix ini sudah bawaan ya, terinstall di Android Box ini. Ya, aplikasi Netflix ini sama dengan yang teman-teman gunakan di HP. Jadi caranya tinggal dibuka dan login menggunakan akun Netflixnya teman-teman. Dan tampilan list filmnya ini seperti ini ya teman-teman.
Jadi teman-teman bisa nonton video on demand dari Netflix di aplikasi Netflix di Android Box ini ya teman-teman. Kemudian di Android Box ini juga ada aplikasi Disney Plus ya. Sama sih cara pakainya ya, tinggal loginnya bisa pakai email atau bisa pakai nomor HP-nya teman-teman. Kemudian akan muncul tampilan list filmnya seperti ini ya teman-teman. Dan caranya ini kurang lebih sama dengan Netflix. Teman-teman bisa milih filmnya yang mana, kemudian tinggal di play aja. Aplikasi hiburan selanjutnya ini adalah favoritku nih. Nama aplikasinya ini Zal TV. Jadi Zal TV ini adalah aplikasi IPTV atau TV melalui internet. Untuk menjalankannya teman-teman membutuhkan kode. Nah kode ini bisa teman-teman dapatkan misalnya di forum-forum, ada yang bagi kode Zal TV gratis. Atau teman-teman kalau nggak mau repot bisa langsung langganan aja yang harganya sangat terjangkau. Mulai dari 30.000 per bulan. Yang linknya sudah aku sertakan di deskripsi ya. Tapi kalau yang langganan ini teman-teman ku jamin pasti worth it banget nih teman-teman. Dengan biaya yang teman-teman keluarin. Karena konten yang di dalamnya ini lengkap banget. Jadi mari kita lihat aja ya yang ada di dalamnya ini. Pertama untuk TV lokalnya di sini ini lengkap ya. Selain lengkap, TV lokal ini rata-rata sudah HD. Jadi teman-teman lebih enak nih nontonnya, apalagi di TV besar yang kayak aku punya ini. Jadi dijamin pengalaman nonton TV-nya ini lebih jernih. Dan ini di TV langganan belum tentu nih kualitinya HD semua seperti ini ya untuk TV lokalnya. Ini di sini sudah beberapa rata-rata sudah HD semua nih untuk TV lokalnya. Untuk TV beritanya juga lengkap nih teman-teman. Tinggal pilih aja channel favoritnya teman-teman. Mulai dari CNN, CNBC, Metro TV, TV One dan seterusnya nih teman-teman. Mulai dari yang lokal maupun yang internasional juga ada. Jadi tampilannya sudah di kategori-kategori seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa enak nih milih-milihnya. Untuk channel film di sini juga ada nih. Mulai dari yang film Indonesia di sini ada beberapa channel ya untuk film Indonesia. Kemudian untuk yang film luar misalnya di sini ada Fox Group, HBO Group, semuanya ada ya teman-teman. Dan sudah high definition seperti ini ya contohnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton berbagai channel film, mulai dari channel film action, keluarga dan lain-lain di Zal TV ini. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Misalnya di sini aku nonton Cinemax. Untuk channel TV anak-anak di sini juga ada banyak pilihannya ya teman-teman, dan tersedia dalam berbagai pilihan bahasa ya. Misalnya mau dubbing yang Indonesia di sini tersedia pilihannya. Misalnya Cartoon Network di sini ada dua macam. Jadi Cartoon Network yang bahasa Indonesia ataupun yang bahasa Inggris. Di sini ada Disney Channel juga sama bahasa Indonesia bahasa Inggris. Kemudian ada DreamWorks juga sama ya yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman punya banyak pilihan nih untuk channel anak-anak ya. Bagi teman-teman yang penggemar TV Korea, di sini juga banyak nih teman-teman pilihannya ya untuk channel TV Korea. Dan sudah bersubtitle Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih. Untuk channel Jepang juga sama nih, juga ada. Mau yang suka nonton anime di sini juga ada channelnya. Chinese, Melayu, India dan lain-lain juga di sini ada ya teman-teman pilihannya. Teman-teman bisa pilih aja per kategori yang ada di atas ini. Kemudian untuk sportnya bagaimana? Nah, sportnya ini juga lengkap nih teman-teman. Teman-teman bisa milih nih channel olahraga yang mana sesuai yang teman-teman mau. Jadi mau olahraga apa nih di sini juga ada pilihannya ya teman-teman. Lengkap banget, semua channel olahraga di sini ada. Selain channel TV, kode Zal TV ini juga tersedia VOD ya, atau video on demand. Jadi teman-teman bisa nonton film, TV series maupun drama. Dan pilihannya ini juga ada banyak nih teman-teman. Ada sekitar puluhan ribu video on demand dan ini selalu diupdate ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada film, ada TV series atau ada drama terbaru nih, biasanya dia akan update nih. Dan di sini kategorinya juga lengkap. Teman-teman tinggal pilih nih mau kategori yang mana dan bisa langsung ditonton aja ya seperti ini contohnya. Dan resolusi filmnya ini sudah high definition sampai dengan 4K ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nonton film, nonton drama, semuanya ini bisa dilakukan di aplikasi Zal TV ini. Makanya Zal TV ini adalah aplikasi favoritku untuk aplikasi hiburan karena semuanya ini sudah ada di aplikasi Zal TV. Aplikasi hiburan terakhir yang akan kita coba ini YouTube ya teman-teman. Sebenarnya fitur standar yang ada di Android Box. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di Android Box ini aplikasi YouTube-nya ini menggunakan aplikasi YouTube TV yang sudah dioptimalkan penggunaannya di TV seperti ini. Jadi teman-teman bisa lebih mudah nih untuk nonton video YouTube di TV karena tampilannya ini sudah disesuaikan untuk penggunaan di layar besar dan dikontrolnya melalui remote seperti ini ya teman-teman.
Sekarang saatnya kita coba game. Jadi sebelumnya aku sudah install beberapa game di Android Box ini dan saatnya kita langsung coba aja. Dan kali ini aku menghubungkan ke gamepad ya atau ke stick wireless supaya main gamenya lebih enak nih teman-teman. Jadi aku hubungkan dulu si wireless controller ini ke Android Box melalui Bluetooth seperti ini ya teman-teman. Dan langsung kita coba aja ke game yang pertama. Jadi Rail Racing ini kebetulan sudah support penggunaan controller. Jadi teman-teman nggak perlu setting-setting, tinggal langsung bisa dipakai main aja seperti ini ya teman-teman. Dan ini gamenya smooth banget, enak banget dipakai buat main, dan grafisnya juga bagus. Jadi ya bisa dipakai buat bermain game seperti ini dan bisa dipakai ke controller. Ini keren banget dan enak banget nih mainnya teman-teman. Dan performanya juga sip banget nih, lancar jaya ya. Seperti ini ya teman-teman game Rail Racing 3 di Android Box ini. Selanjutnya kita akan coba game CODM ya teman-teman. Jadi Call of Duty Mobile. Agar CODM ini bisa dimainkan menggunakan gamepad, teman-teman perlu install dulu aplikasi yang namanya Panda Gamepad Pro. Setelah teman-teman install, teman-teman tinggal jalanin aja aplikasi CODM-nya melalui aplikasi Panda Gamepad Pro, dan secara otomatis Panda Gamepad Pro ini akan nge-mapping tombol-tombol yang ada di gamepad ya teman-teman ke layar seperti ini ya teman-teman. Jadi secara otomatis teman-teman bisa langsung kontrol gamenya ini melalui gamepad ya teman-teman. Dan ini juga masih enak sih main CODM-nya ya teman-teman. Walaupun mentok di settingan low, tapi ya enak lah seperti ini ya teman-teman bermain CODM di Android Box ini. Game selanjutnya akan kita coba di sini ada Mobile Legends Bang Bang ya. Sama masih menggunakan Panda Gamepad Pro, tapi di sini nggak ada settingan mappingnya, jadi kita harus mapping secara manual satu-satu seperti ini tombolnya ya teman-teman. Tapi setelah kita setting seperti ini, kita bisa langsung main Mobile Legends di TV yang layarnya gede seperti ini ya teman-teman. Dan ini ya asik ya teman-teman. Bisa main game-game seperti ini di Android Box ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Jadi Android Box ini punya performa yang cukup baik dan bisa dipakai buat banyak hal ya teman-teman. Mulai dari sekedar aplikasi hiburan, bisa dipakai buat kerja, sampai bermain game berat juga dilibas nih teman-teman. Dan tampilannya juga enak, juga sudah support Dolby Sound, HDMI CEC dan berbagai fitur lainnya. Untuk semua itu teman-teman bisa mendapatkan Android Box ini dengan harga 518.000 di lapaknya Tanix ID di Shopee dan Tokopedia. Linknya aku sertakan di deskripsi di bawah. Jadi kalau teman-teman berminat bisa langsung aja ya kunjungin lapaknya Tanix ID. Linknya aku taruh di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.